Bab 374. Raja Pembunuh. Busrandu memakan racun yang dibuat oleh Kingston Jiang. Kingston Jiang tahu bahwa Busrandu adalah seseorang yang kuat, menyelamatkan dia keluar. Jika dia kehilangan kendali, ini adalah sebuah bencana. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak pasti. Tidak apa-apa untuk menyelamatkan Busrandu keluar. Namun, nyawa Busrandu harus dikuasai di tangan dia. Kali ini Kingston Jiang merencanakan dengan baik dan pembagian kerja yang jelas. Ada orang memanfaatkan kesempatan inspeksi rutin harian untuk bercampur ke dalam penjara bawah tanah, sementara ada orang memutuskan aliran listrik, membuat pemantauan penjara bawah tanah menjadi tidak valid. Segera, Eri Jiang membawa Busrandu datang ke tempat tentara api merah yang dalam keadaan koma. Eri Jiang menunjuk ke tentara api merah yang tidak sadarkan diri di lantai dan berkata, menarik sebuah pakaian dan kenakan sendiri, kecepatannya lebih cepat. Busrandu juga tidak mengatakan apa-apa, langsung menarik pakaian seseorang dan memakainya dengan cepat. Pergi. Beberapa orang berjalan keluar dari penjara bawah tanah dengan cepat. Pada saat ini, listrik sudah datang. Namun, layar pemantauan malah sangat normal. Orang-orang di ruang pemantauan juga tidak curiga. Layar pemantauan ini sejak awal telah diubah. Apapun yang terjadi di penjara bawah tanah, layar tidak akan ditampilkan. Kingston Jiang telah mengerahkan semua ini sejak awal. Setelah listrik dimatikan, akan segera mencari layar untuk menggantikan layar pemantauan waktu nyata. Pintu masuk ke penjara bawah tanah. 4 tentara api merah berjalan keluar. 4 orang ini, 3 orang diantaranya adalah anggota dari 8 naga langit, salah satunya adalah Busrandu yang mengenakan pakaian api merah. Ketika keempat orang ini berjalan kemari, penjaga di depan pintu langsung membuka pintu tanpa curiga. 4 orang juga tidak berbicara, langsung pergi. Di depan pintu, seorang tentara api merah memandang 4 orang yang pergi dan berbisik, ada yang tidak beres. Ada apa yang tidak beres? Orang di sebelah tersenyum bercanda, tidak ada yang tidak beres, ayo merokok. Orang ini mengeluarkan rokok dan membagikannya satu persatu. Hai, siapa kamu? Kenapa tidak pernah melihat kamu sebelumnya? Aku baru datang ke sini, baru saja bergabung dengan tentara api merah, ini kartu identitas aku. Orang ini mengeluarkan kartu identitasnya. Dia dulu adalah angin malam dalam daftar pembunuh. Sekarang naga malam di antara 8 naga langit. Dia bertanggung jawab untuk menjemput di depan pintu. Dia mengeluarkan kartu identitas sendiri, berbolak-balik di depan beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, lihat saja, tidak apa-apa kan, aku dulu adalah pasukan khusus. Naga malam mengeluarkan kartu identitas sendiri dan menggoyangkan. Pada saat yang sama melihat ke kejauhan, melihat bahwa Busrandu telah dibawa pergi sangat jauh, dia baru menghela nafas lega, menyimpan kartu identitas diri sendiri dan berkata, beberapa saudara, kalian menjaga di sini, aku berkeliling, melihat apakah ada sesuatu yang aneh. Saat berkata, dia berbalik badan dan pergi. Penjaga di depan gerbang terus menjaga. Orang telah berhasil diselamatkan keluar, mundur. Terima. Setelah semua orang menerima info bahwa orang telah diselamatkan, semuanya meninggalkan dengan cepat. Tidak jauh dari penjara bawah tanah. Ada sebuah mobil di sini. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria mengenakan pakaian hitam, memakai topi hitam. Ini adalah Shadow. Demi tindakan pencegahan, Shadow menjemput di sini, jika tindakan gagal, 8 naga langit diburu, maka melarikan diri ke mobil dia, meskipun dia tidak memiliki posisi, tetapi memiliki kekuatan besar di kota Jingdu, tidak ada seorang pun yang berani memeriksa mobil dia. Setelah mendengar kesuksesan, dia juga menyalakan mobil dan mengendarai mobil pergi. Segera, orang yang pingsan di penjara bawah tanah telah ditemukan. Di penjara bawah tanah, menyebar suara sirene peringatan. Mendengar suara sirene peringatan, tentara api merah di depan pintu bergegas masuk dengan cepat. Setelah memeriksa, menemukan bahwa Busrandu telah menghilang. Busrandu telah diselamatkan. Perintah diturunkan,
seluruh kota ditutup, harus menangkap orangnya kembali kepada aku. Mengirim tentara api merah dengan cepat. Pada waktu bersamaan, kota Jingdu, markas rahasia, sudah ada sebuah helikopter di tempat sini. Busrandu dibawa ke sini, dibawa ke pesawat, 8 orang dari 8 naga langit juga naik ke pesawat. Shadow berdiri di samping, menyaksikan pesawat lepas landas secara perlahan-lahan. Dia baru mengeluarkan telepon, menelepon Kingston Jiang, orangnya telah diselamatkan keluar, meninggalkan kota Jingdu dengan selamat, sekarang terbang menuju ke Jiangzhou. Kingston Jiang menerima telepon, ada senyuman tipis di wajahnya, sudah tahu. Shadow berkata, masalah selanjutnya menyerahkan kepada kamu, aku masih harus mengurus masalah di kota Jingdu sini, menghapus informasi dari beberapa orang mereka, jika tidak ketika pangeran kembali, pasti akan memeriksa sampai aku. Iya. Kingston Jiang mengangguk kepala. Shadow bertanya, kamu rencana kapan akan pergi? Tidak buru-buru. Kingston Jiang berkata dengan lembut, sekarang masih tidak bisa pergi, jika pergi sekarang, bukankah akan membuat pangeran mencurigai aku? Aku berencana untuk tinggal selama beberapa hari, menunggu pangeran kembali ke negara, menyapa dengan dia baru pergi. Terserah kamu, kamu sendiri berhati-hati. Shadow menutup telepon setelah berbicara. Hotel, 888 Presidential Suite. Kingston Jiang berdiri di balkon, memandangi kota malam yang terang benderang di depan. Kintiasu berdiri di samping dia, sampai Kingston Jiang menutup telepon. Dia baru bertanya, apakah sudah berhasil? Iya. Kingston Jiang mengangguk kepala dan berkata, sudah berhasil, orangnya telah diselamatkan keluar, sekarang berada di pesawat menuju Jiangzhou. Kingston Jiang mengeluarkan telepon dan menelepon Raja Xiaoyao. Panggilan segera tersambungkan. Suara kasar Raja Xiaoyao menyebar datang dari telepon, Kakak Jiang, mengapa ada waktu berpikir menelepon aku? Kingston Jiang berkata dengan lembut, ketika ada sebuah helikopter yang mendarat di area militer Jiangzhou, kamu mengaturnya sebentar, menyembunyikan orangnya untuk aku. Raja Xiaoyao bertanya sejenak, lalu mengangguk kepala dan berkata, baik. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam, memasukkan telepon ke dalam sakunya, sedikit tersenyum pada Kintiasu yang berdiri di sampingnya dan berkata, setelah menunggu satu malam seperti ini, kembalilah ke kamar dan istirahat. Setelah berbicara, dia berbalik badan dan kembali ke kamar. Dia berbaring di tempat tidur, tetapi malah merasa sedikit lapar. Dia memegang perutnya. Ketika Kintiasu melihat penampilan dia, langsung tahu dia sudah lapar, tidak tahan berkata, ingin makan apa? Aku segera memesan makanan untuk kamu. Kingston Jiang berbisik, makan apa saja? Apakah masih ingin makan daging? Bisa juga. Pada saat ini, pesawat yang menuju Jiangzhou. Haha. Busrandu tertawa terbahak-bahak. Setelah dikurung di tempat yang gelap selama beberapa tahun, hari ini akhirnya keluar dari masalah. Dia melihat beberapa orang di depannya. Pandangan mata mengamati beberapa orang ini satu persatu, pada akhirnya tetap berhenti pada tubuh Eri Jiang. Eri Jiang telah melepas topeng karakter yang dikenakan, menunjukkan wajah aslinya. Busrandu menatap dia, sebuah kilatan kejutan melintas di wajahnya yang berjanggut, Neri, kamu benar-benar mengikuti Kingston Jiang. Eri Jiang memandang Busrandu. Dia mengetahui Busrandu, tahu bahwa dia adalah pendiri Dark Knight, tetapi malah tidak pernah melihatnya. Yang lain juga melihat Busrandu, melihat legenda dunia pembunuh ini, melihat raja pembunuh dunia yang terkenal ini. Busrandu, kamu melihat siapa aku? Dengar, Busrandu melihat sekeliling, melihat orang yang berbicara, tidak bisa menahan diri tersenyum, ini kamu gangster tua, kenapa, kamu juga mengikuti Kingston Jiang? Orang yang serakah wanita, naga ombak tersenyum tipis dan berkata, kehidupan pembunuh tidak mudah. Aku sudah mengubah roh-roh jahat sekarang, ngomong-ngomong, aku sekarang adalah salah satu naga ombak dari depalan naga surgawi pasukan naga hitam belantara selatan. Busrandu memandang orang-orang di pesawat. Setelah mengenali orang-orang ini, dia juga tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam.
Kingston Jiang anak ini, benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Pembunuh terkenal di daftar pembunuh semuanya telah dirayu oleh dia. Kalian beberapa orang ditambahkan, jangan katakan dunia tidak terkalahkan, setidaknya tidak banyak orang yang bisa mengalahkan pasukan kalian. Busrandu memberi orang-orang ini evaluasi yang sangat tinggi. Wajah dia memiliki senyuman lebar. Sekarang aku keluar dari gunung, bagaimana ikut dengan aku? Mengikuti aku, bisa menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tidak ada habisnya. Semua orang tampak meremehkan. Bos Busrandu, kamu sekarang tidak bisa melindungi diri kamu sendiri. Kamu lebih baik menunggu bisa hidup baru mengatakan ini saja. Kamu memakan racun yang dibuat oleh Kingston Jiang. Tanpa obat penawar Kingston Jiang, kamu tidak akan hidup lama. Busrandu memegang hidungnya dan berkata, oh, benarkah? Kingston Jiang, saat itu adalah anak ini yang memasukkan aku ke penjara dengan tangannya sendiri. Tidak menyangka sekarang dia mengirim orang untuk menyelamatkan keluar. Sejak awal sudah mendengar tentang dia, benar-benar sangat menantikan untuk bertemu dengan dia. Bersambung.